Oke guys, jumpa lagi channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang lanjutan jurnal akhir tahun ya. Jadi yang kemarin ini Sirtiman udah bikin video tentang awal ya, video awal untuk jurnalnya. Jadi kita kita flashback, ingetin dulu. Jadi yang pertama ini review produk baru dan catat keunggulan utamanya. Review produk baru. Nah di sini rencananya Sirwan mau bikin diulang lagi aja ya, bikin produk bundling ya, produk. Jadi produk yang udah Sirtiman rilis. Nah di akhir tahun ini Sirtiman karena pengen cari duit tambahan ya, Sirtiman mau rilis. Cuma dibuat paket gitu kayak 3 in 1, nanti dikasih bonus 1 seperti itu. Nah, di sini ya tugas kita cuma milih produk aja yang mau di ini ya, mau dijual. Yang di sini Sirtiman akhir bulan ini kan Oktober, November, Desember. Jadi rencananya November ini dan Desember kayaknya produknya ini boleh dibilang bikin banyak ya. Pertama bikin yang triwulan juga, sama produk yang total 12 setiap bulan yang launching. Jadi 12 produk in one seperti itu. Jadi ada banyak bundling. Yang nggak apa-apa biar kita lebih produktif ya. Dan ini pun nanti bisa digunakan ulang atau di repurpose atau di upgrade ya, upgrade versi. Biasanya kalau produk ini di upgrade versi, ditambahin yang bagus dan lain-lain. Oke, yang kedua identifikasi produk lama untuk dibundling dan buat draft harga setelah format bundling. Jadi untuk kalau harga ini Sirtiman ini jualnya yang versi yang berbayar ya, versi yang di sini ada dua. Nggak tahu Sirtiman mau jual full version atau gimana, nggak tahu nih. Kayaknya dibikin dua ya, dibikin dua, satu atau dibikin tiga ya. Sebenarnya kalau yang gratis itu nggak dijual, cuma bikin dua mau nggak mau ya, bikin dua, satu yang versi ya pokoknya untuk upgrade-nya itu versi yang berbayar seperti itulah. Nanti akan dicari ya untuk versi upgrade-nya. Jadi kalau jualan produk ini versi yang paling depannya atau front end sama versi produk upgrade-nya gitu. Jadi biar orang ini seharusnya kita jual semuanya paketan, tapi orang ini beli yang murah dulu, baru kalau mau lebih lengkap beli yang mahal seperti itu. Ini pilihan ya, nggak ada paksaan gitu. Kalau mau yang murah dulu juga nggak apa-apa gitu. Lanjut untuk script teaser untuk YouTube dan TikTok. Nah ini script ya, kita dapat scriptnya ini dari kemarin itu keunggulan dari produk-produknya ya. Misalnya kayak di sini keunggulannya apa, cari duit kepepet. Ya ini keunggulannya bisa dapat duit dalam waktu yang singkat gitu. Nah, seperti kayak curhat affiliate marketing ini kayak keunggulannya ini kita bisa bersaing ya, bersaing di ketatnya kompetisi para affiliate, karena emang affiliate marketing ini saingannya ini ya banyak gitu ya, karena namanya affiliate ini jadi calo gitu, dan saingannya juga orang akan mudah sekali ya untuk jadi saingan, karena emang nggak butuh modal, mereka udah jadi affiliate, udah bersaing sama kita ya ibaratnya. Nah di sini dengan panduan ini bisa membuat kita affiliate marketing juga ya lebih, boleh dibilang lebih 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 apa ya, lebih gahar, lebih ganas ya. Jadi lebih gahar, lebih ganas tuh dibanding para saingan yang ya di sini kan dikasih tips-tipsnya agar memenangkan persaingan seperti itu.
Dan ini senjata bisnis online ini kayaknya Sirtiman akan menggunakan ya untuk produk upgrade-nya. Lebih banyak senjata bisnis online, kalau yang ini tuh lebih banyak apa ya? Pengennya sih cari duit kepepet ini sebenarnya cuma seharusnya memperbanyak lapak. Intinya sih seperti itu, yang memperbanyak lapak, memperbanyak orang mata memandang ngelihat ya ini penawarannya seperti itu. Sama sebenarnya yang lain juga, cuma di sini kan khusus bahas cari duit kepepet. Dan untuk affiliate marketing sebenarnya ini banyak sekali ya konten untuk ide konten untuk upgrade-nya ya. Cuma nanti di sini Sriman akan mencoba ya, cari yang gimana caranya agar uh, lebih mudah lah untuk jadi seorang affiliate seperti itu. Keempat, mulai produksi teaser konten dengan Canva atau tools editing. Nah, di sini nih. Di sini sih teman akan ini implementasinya belum ya, mungkin ntar malam. Jadi emang kemarin udah telat 2 hari karena ada ya, harus servis PC mendadak ya. Malam belum bisa, paginya install ulang sampai siang sampai sore gitu. Jadi ya proyek ini tertunda, tapi bukan berarti proyek ini apa keganggu gitu, enggak gitu loh, enggak ada sebenarnya, enggak ada, ini cuma jadwal yang kadang begitulah, jadwal kadang ya ada, kalau ada sesuatu yang mendadak ya otomatis ada penundaan gitu, tapi nggak apa-apa, yang penting kita tetap tetap di jalur ya guys, tetap di jalur. Kelima, lakukan riset tambahan dan refleksi untuk menyempurnakan strategi promosi. Jadi di sini sebenarnya teaser, produk yang dijual teaser sama bikin kontennya, dan di sini tujuannya sebenarnya untuk bikin promosi awal ya. Seperti kayak film-film di Hollywood itu kan teasernya aja tuh udah rame gitu. Nah, di sini juga seperti itu. Intinya orang biar ada apa ya, senggolan ya atau respon gitu. Kita mau launching produk nih gitu. Mereka dikasih respon biar 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 saat kita launching nanti orang itu udah siap ya mau beli gitu. Jadi tahu. Dan di sini untuk risetnya ini yang pertama cari konten yang sedang viral, yang kedua strategi pesaing. Nah, ini buat idenya itu aja. Idenya ini yang ngikutin sedang viral sama pesaingnya ini apa, itu yang dicontoh gitu ya, dibuat kontennya. Buat konten untuk promonya seperti itu gitu. Ya, buat ide aja sih, kalau mau dipakai ya silahkan, nggak dipakai ditambahin yang lain juga bisa gitu. Jadi untuk lanjut langsung ke nomor 2, sebenarnya 2 Oktober ini maksudnya tanggal 2 bukan tanggal ya. Ya pokoknya meleset dikit nggak apa-apa. Kalau hari ini cuma ini ya, sekedar patokan gitu. Mau di hari apa aja bisa. Tugas utamanya di sini benar-benar nulis skrip promosi untuk platform TikTok dan YouTube dengan fokus pada storytelling. Nah, ceritakan bagaimana perjalanan pribadi kamu dalam dunia bisnis online hingga akhirnya menciptakan produk-produk ini. Buat skrip yang mampu mengundang emosi dan ketertarikan audiens serta CTA yang kuat di akhir video. Jadi ini kan gambarannya Sirtiman udah rilis produk ya. Dan dari setiap produk ini pasti ada cerita ya, pasti ada cerita. Makanya cerita itu yang akan dituangkan di storytelling ini gitu. Jadi orang ini, kalau kita ceritain produknya ini dulu gini, awal bikinnya gini ya, pokoknya ceritanya apa nanti ya. Dan ini dijadiin skrip untuk video promosi. Storytelling ini ya bikin orang ini apa ya? Bikin orang ini untuk ngelihat video ya, pengen denger cerita, pengen nonton cerita gitu loh. Apalagi sekarang zamannya AI, zamannya serba editan video, orang tuh kadang butuh sesuatu yang original, sesuatu yang benar-benar cerita orang, itu mahal sekali gitu. Jadi langkah-langkah detailnya di sini ada 4 langkah ya.
Dan ini yang harus kita tuntaskan kalau bisa hari ini ya. Karena semoga tidak ada penundaan lagi. Karena dari setiap langkah-langkah ini ngabisin waktu 1 sampai 2 jam, 1 sampai 2 jam, 2-3 jam, satu harian ini. Oke, yang pertama ini brainstorming elemen storytelling. Langkah pertama, mulailah dengan brainstorming kisah pribadi kamu yang relevan dengan produk yang kamu promosikan. Fokuskan pada titik balik atau tantangan besar yang kamu alami saat memulai bisnis online atau affiliate marketing. Ya, ini saat kita menghadapi tantangan atau kita istilahnya bangkit dari gagal, ya titik balik yang tadinya di bawah atau naik, nah, itu seperti ini, atau pengen bangun gitu, bangkit bangun. Nah, ini yang dijadiin dasar cerita storytelling. Contohnya ketika saya pertama kali terjun ke affiliate marketing, saya mencoba banyak metode yang gagal hingga akhirnya menemukan strategi yang benar-benar bekerja. Dari pengalaman itu saya menciptakan produk ini untuk membantu Anda. Nah, di sini disuruh tulis 3 sampai 4 poin utama yang menjadi alur cerita. Sebenarnya satu poinnya bisa lama ya. Yang pertama adalah masalah, masalah utama yang kamu hadapi sebelum menemukan solusi. Kedua, solusinya, bagaimana kamu menemukan solusinya, dan ini terkait dengan produk yang kamu tawarkan. Ini emang jalur copywriting kayak gini ya, masalah, solusi, dan solusinya ini produk gue gitu misalnya. Manfaat ya, benefit. Apa hasil yang kamu dapatkan setelah menerapkan solusi tersebut? Ya, kalau kita udah nerapin solusi, itu hasilnya kita apa? Ajakan ini, call to action ya. Ajak kepada audiens untuk bertindak, misalnya dengan membeli produk atau mengikuti akun sosmed. Ya, beli atau subscribe atau follow, seperti itulah. Di sini outputnya kerangka cerita yang kuat dengan emosional. Kita disuruh bikin kayak gitu ya, bikin orang ini, waduh, emosinya tuh ketarik-tarik gitu. Yang berisi masalah yang kamu hadapi, solusi yang kamu temukan, dan bagaimana produk ini membantu audiens mengatasi masalah serupa. Ya, jadi emang berdasarkan pengalaman pribadi ya, ini produk yang bikin orang ini beli itu kayak gitu. Wah, nih produknya berdasarkan dia banget gitu. Ya, semoga aja Sirtiman bisa nih bikin storytellingnya gitu. Karena kalau ingat dulu ya udah lupa gitu. Cuma diingat-ingat deh. Opsional ide. Elemen visual, sambil menceritakan kisah ini, bayangkan bagaimana visualnya. Misalnya gunakan cuplikan video singkat yang menggambarkan kesulitanmu dulu. Cari gambar yang menggambarkan frustasi atau perjuangan di Canva atau di Pixabay ya. Dan sekarang hasil sukses. Nah, ini gunakan musik yang mendukung emosi cerita. Kita contoh dari film-film ini aja, film-film drama kali ya, drama Korea atau jadi saat sedih musiknya kayak gimana, saat ya itu bisa deh gitu. Bisa dicari-cari nanti. Kedua, menulis skrip TikTok 1-2 jam. Format skripnya ya, TikTok memiliki durasi yang lebih pendek, maksimal 60 detik. Idealnya 15-30 detik. Sehingga storytelling harus singkat dan to the point. Ya, emang harus cepat-cepat ngomongnya, apalagi tipikal Sirtiman ini yang ngomongnya nih slow gitu loh. Jadi kadang belum habis juga udah banyak yang belum tuntas dari skrip padahalnya. Jadinya emang ngomongnya cepet-cepet. Nah, ini emang harus dilatihan lah ya, latihan. Cuma jangan ngomong kecepetan juga gitu. Nanti orang tuh nggak paham gitu ya. Sirtiman aliran orang yang slow gitu. Jadi biar apa yang diomongin, apa yang dibikin ini masuk ke benak gitu. Kalau cepet-cepet ya masuk kuping kiri keluar kuping kanan ya. Cuma ya inilah harus dicari ya format bikin videonya. Amat tipikal Sirtiman ngomongnya santai gini. Tapi gimana caranya biar mereka ini dapat seperti itu. Langkahnya hook di awal, 5 detik pertama, mulainya dengan kalimat yang memancing perhatian. Misalnya affiliate marketing gagal, saya juga pernah di posisi Anda. Ini nanti Sirtiman akan benar-benar cari berdasarkan produk yang awalnya.
Storytelling, ceritakan 2-3 kalimat tantangan yang kamu hadapi, bagaimana kamu menemukan solusi. Ya misalnya kayak produknya ini cari duit online, ini tantangannya kan ya dulu itu ya keluarga terutama keluarga dari istri kan berharap gitu banyak cari duit online tuh kayak mereka tuh kayak apa ya, sesuatu hal yang mustahil gitu. Ini tantangan ya, gimana caranya kita tuh bisa membuktikan ya kayak gitu, itu tantangan, itu salah satu storytelling aja gitu. Yang mana nih tadi? Storytelling 10 sampai 15 detik. Jadi ini skripnya ya, udah enak. 5 detik pertama ini bahas ini, hook. 10 sampai 15 detik cerita dalam 2-3 kalimat tantangan yang kamu hadapi dan bagaimana kamu menemukan solusi. Dulu saya menghabiskan waktu berbulan-bulan, ini contoh ya, dulu saya menghabiskan waktu berbulan-bulan mencoba metode affiliate marketing yang nggak jalan. Tapi akhirnya saya menemukan rahasianya dan sekarang rahasia itu ada di produk ini. Ya, streamer nanti akan buka juga ya produknya biar ingat lagi dalamnya apa. Ya mungkin nanti akan ada cerita yang sesuai dengan isinya seperti itu. Disenggolin, diinget-inget sama kejadian dulu ya. Itulah nih yang bikin asik nih kayak gini nih. Storytelling. Chatnya di akhir 5 detik. Akhiri dengan ajakan kuat. Mau tahu lebih lengkapnya, dapatkan e-booknya di link bio sekarang. Nih, ini mainnya ke TikTok ini kan ini ya, boleh naruh di link bio nih. Cuma akunnya harus dipindahin dari akun pribadi ke akun bisnis dulu. Nah makanya di sini Sirtiman ya nggak tahu nanti. Soalnya di link bio TikTok Sirtiman ini udah ada link yang lain gitu. Jadi gimana ya? Ya bisa aja sih nanti ditaruh di landing page-nya. Cuma ini udah ada link bio yang lain tuh. Kalau ditaruh di sini nih sebenarnya proyeknya beda lagi. Cuma gimana ya? Ya mungkin nanti akan sementara kali ya. Sementara akhir tahun ini mungkin diselipin deh gitu di link kitnya, di link.id. Nah ini sebenarnya bisa diselipin di atas. Ya itulah nanti rencananya kayak gimana. Akan dipertimbangkan di saat-saat akhir. Skrip TikTok yang singkat dan padat, fokus masalah solusi CTA dalam format storytelling yang memancing emosi. Sebenarnya ini aja ya bikin konten cari duit online apa. Pokoknya masalah solusi sama call to action gitu. Jadi orang masalahnya orang kalau yang kira-kira sama orang bakal kesenggol, kita yang punya solusinya gitu. Ajak orang, nah ini terakhir ya, ajak orang untuk action ya. Untuk mecahin masalahnya dengan ambil solusi kita itu. Opsional ide, grafik dan animasi. Buat teks dan grafik bergerak di Canva yang memperkuat poin cerita. Misalnya gunakan animasi kata gagal yang muncul di layar saat kamu menyebutkan kegagalan. Lalu diikuti dengan solusi ketika kamu mengumpulkan rahasia sukses. Oke, itu udah dapat. Jadi bikin video. Ini videonya di Canva ya. Ya udahlah. Kita coba. Menulis skrip YouTube 2-3 jam. Nulis YouTube aja 2-3 jam ya, belum ngeditnya gitu. Format skrip YouTube. YouTube memberi ruang untuk durasi yang lebih panjang, sekitar 5-10 menit, sehingga storytelling bisa lebih mendalam. Pembukaan 30 detik pertama mulailah dengan hook yang langsung menarik perhatian. Bisa berupa pertanyaan yang memicu rasa penasaran. Misalnya pernah gagal dalam bisnis online dan berpikir untuk menyerah, saya dulu sama seperti Anda. Gitu. Storytellingnya 3-5 menit. Masalah pribadi, ceritakan secara mendetail masalah yang kamu hadapi. Misalnya, bagaimana kamu menghabiskan banyak waktu mencoba berbagai strategi yang tidak berhasil. Kedua, solusi yang kamu temukan. Jelaskan bagaimana kamu menemukan solusi. Ini terkait dengan produk kamu. Misalnya kamu mempelajari metode yang benar tentang affiliate marketing dan akhirnya berhasil mendapatkan pendapatan pasif online.
Ya jadi kalau saat kita mencoba ada yang gagal, tapi ada yang berhasil. Nah, yang berhasil inilah yang akan dijadikan storytelling gitu loh. Yang gagal juga tadi juga dimasukin ke storytellingnya. Jadi udah nyoba banyak, banyak gagal, tapi ada yang berhasil seperti itu. Ini yang berhasil. Nah, inilah salah satunya dituangkan di dalam produk ya seperti itu. Manfaat produk, jelaskan bagaimana produk ini bisa memberi solusi kepada audiens. Beri contoh konkret tentang apa yang akan mereka dapatkan setelah membeli produk tersebut. CTA kuat di akhir video 30 menit terakhir. Setelah menjelaskan manfaat produk, tutup dengan ajakan yang jelas. Contoh, jika Anda ingin menghindari semua kesalahan yang pernah saya alami, unduh produk saya sekarang. Link ada di deskripsi. Gitu. Jadi YouTube itu mainnya di deskripsi ya. Bisa juga ditaruh di akhir video sih bikin ya ini. Cuma link di deskripsi ini bisa diklik gitu. Jadi arahin orang untuk situ ya. Output script YouTube yang lebih mendalam dan detail dengan elemen storytelling yang kuat, lengkap dengan cerita yang jelas dan efektif. Kadang orang tuh kalau nggak dikasih apa ya, klik link di deskripsi, mereka nonton video udah habis udah gitu. Cuma kalau harus digituin ya, emang orang tuh kayaknya harus digituin ya. Subscribe, share, jempol gitu. Jadinya ya, jadi mereka tuh action gitu. Kalau enggak mereka ya mager ya, malas gerak. Nah, opsional ide, testimoni atau bukti visual. Tambahkan testimoni dari pengguna produk sebelumnya atau tunjukkan bukti hasil dari produk kamu. Misalnya screenshot dari pendapatan affiliate yang kamu peroleh setelah menggunakan strategi tersebut. Ini sebenarnya kalau screenshot ini sentimen ini sebenarnya dulu banyak ya, cuma dulu harddisknya pernah jebol jadi hilang banyak banget produk-produk PLR, produk-produk pokoknya banyak data hilang. Sayang juga. Apalagi dulu zaman-zamannya yang masih tahun 2011 itu ya, masih main di luar itu dolarnya itu ya kadang sebulan 10.000 apa 1.000 dolar seperti itu kan. Kalau dijadiin bukti screenshot itu kan asik gitu. Cuma pada hilang sayangnya. 4. Mempersiapkan call to action 1 jam. Call to action ini hal yang ini ya, krusial, bikin orang ini beli gitu loh. Bikin orang ini ngeklik beli. Susun disingkatnya CTA ya, call to action. CTA yang berkonsisten di setiap platform. Buat ajakan yang kuat dan persuasif agar audiens tertarik mengambil tindakan. Misalnya YouTube CTA. Klik link di deskripsi untuk dapatkan panduan lengkap affiliate marketing yang sudah terbukti berhasil. TikTok CTA-nya mau tahu lebih banyak, dapatkan ebook saya di link bio sekarang. Sesuaikan CTA ini dengan target promosi bundling jika kamu sedang menawarkan paket bundling produk. CTA yang siap digunakan di YouTube dan TikTok, outputnya ya. CTA yang siap digunakan di YouTube dan TikTok sesuai dengan masing-masing platform dan produk yang kamu promosikan. Opsional ide, tambahkan urgensi pada CTA, seperti diskon atau bonus waktu terbatas untuk meningkatkan konversi. Misalnya, hanya untuk minggu ini dapatkan bonus template eksklusif jika Anda membeli sekarang. Nah, ini emang yang harus dipikirkan ya, bonus template ini nih. Template sih, mana ada sih. Ada produk-produk yang bisa dijadikan bonus. Cuma ya emang harus rajin bongkar-bongkar ya, dan harus mindah-mindahin folder itu. Khusus bonus ini. Kelima, optimasi script untuk SEO dan hashtag 30 menit sampai 1 jam. Ini karena ini udah misalnya udah diupload ya, menulis dari ke YouTube, tambah kata kunci yang sering dicari target market, misalnya cara sukses affiliate marketing, panduan bisnis online, atau rahasia pasif income. TikTok hashtag. Gunakan hashtag yang relevan untuk memperluas jaringan konten seperti affiliate marketing, passive income, bisnis online, dan hashtag yang sedang tren di niche. FYP, hashtag FYP. Output deskripsi YouTube yang optimasi untuk SEO. 2. Daftar hashtag TikTok yang relevan untuk meningkatkan jangkauan. Jadi checklistnya ya. Ini checklist nanti untuk video selanjutnya akan dibaca lagi biar orang ingat. Biar orang nonton videonya. Jadi benar-benar
apa sih, sesuai sesuai jalur ya, jalan maju gitu. Jangan mulai dari tengah, tapi harus dari awal. Satu, brainstorming elemen storytelling yang mengunggah emosi dan relevan dengan produk. Itu tadi ya, pengalaman lama. Dua, tulis skrip TikTok 30 detik dengan hook, cerita singkat, dan CTA yang kuat. Tiga, tulis skrip YouTube 5-10 menit dengan storytelling mendalam dan CTA jelas. Empat, siapkan call to action untuk kedua platform konsisten dan efektif. CTA ya. Beli sekarang, klik link deskripsi, klik link bio, seperti itu. 5, optimasi SEO untuk deskripsi YouTube dan hashtag TikTok. Jadi next 3 Oktober ya, mulai produksi konten berdasarkan script yang telah ditulis. Buat video TikTok dan YouTube sesuai dengan storytelling yang sudah direncanakan dan lakukan beberapa take agar hasilnya lebih natural. Wah, ini sebenarnya hal yang paling dibenci sentimen ya, model bikin bisnis kayak gini nih. Model bikin video ya, video yang editan. Pengennya sih kayak gini aja nggak capek. Cuma ya kita akan lihat, karena ini bentuknya teaser ya, jadi benar-benar ngeditnya tuh harus detail ya. Videonya cuma 30 detik dan ini ya harus motong-motongnya, harus jangan sampai, mungkin agak ada banyak yang dipotong kalau orang kayak Siltiman ya, karena emang ya lelet gitu, lelet, ceritanya lelet gitu. Cuma ya nggak apa-apa, yang penting nanti ada dibantu sama teks-teks yang bergerak itu sih, jadi orang paham gitu, orang paham lah. Pengen juga bikin yang kayak gini ya. Untuk bikin video ini masuknya ke tanggal 3 ya, dan Siltiman belum tulis promnya di chat GPT, jadi mau ngerjain yang tanggal 1-2 dulu nih gitu. 1-2 dulu, nulis skrip dulu ya, intinya seperti itu. Jadi yang tanggal pertama ini lebih banyak ke ide sama rencana skrip, tanggal 2 nulis skrip, tanggal 3 baru bikin video, seperti itu. Oke, jadi itu aja guys penjelasan di sini. Untuk judulnya adalah menulis skrip promosi produk. Oke, kalau ada yang mau tanya silahkan di kolom komentar, juga jempolnya. Sampai jumpa video berikutnya. Goodbye.